Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfilam Nur Hayadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aset tetap. Saya akan dibantu oleh 3 teman saya yang bernama Tony Mustafa, Iqbal Jabar Setiawan, dan Raden Muhammad Forma. Nah, saya akan menjelaskan pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun penyediaan barang maupun jasa, atau direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh aset tetap adalah seperti properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furniture, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali tanah atau lahan. Aset tetap merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan. Lalu adapun pentingnya aset tetap bagi perusahaan. Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Selain digunakan untuk membantu bisnis, menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Sebagai contoh, rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya kemungkinan menikmati keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Nah, pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor karena berdampak pada evaluasi perusahaan. Adapun jenis-jenis aktiva. Menurut S. Munawir, jenis-jenis aktiva tetap adalah 1. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bangunan. Merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Lalu yang ketiga, mesin. Setelah itu ada yang keempat, inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Lalu yang kelima, kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Lalu ada yang keenam, perlengkapan atau alat-alat lainnya. Mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture, kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Nah, dari penjabaran jenis-jenis tersebut, aktiva juga dapat digolongkan menjadi aktiva berwujud dan juga aktiva tidak berwujud. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Raden Muhammad Forma. Aktiva tetap berwujud dalam aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Contohnya seperti 1. Gedung dan bangunan, 2. Tanah, 3. Peralatan, 4. Kendaraan, 5. Mesin. Aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain 1. Lisensi, 2. Hak cipta, 3. Merek dagang, 4. Sistem keamanan, 5. Franchise. Karakteristik aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap diidentifikasikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode dalam KSO 2011 512 banding 512.
Aset tetap memiliki karakteristik seperti berikut. Aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklarifikasikan sebagai aset tetap. Sebagai contoh bangunan yang menganggur dalam kurung tidak pakai diklarifikasi terpisah sebagai investasi properti, plant, dan equipment yang dimiliki untuk price appreciation diklarifikasikan sebagai investasi. Sebagai tambahan properti, plant, equipment, aset tetap yang dimiliki untuk dijual, dilepas, diklarifikasikan secara terpisah dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Tanah untuk perusahaan properti atau pengembang diklarifikasikan sebagai persediaan. Aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dari aset ini untuk periode yang akan datang melalui pembebanan depresiasi secara periodik. Pengecualian diterapkan untuk tanah yang hanya disusutkan apabila terjadi penurunan nilai yang material pada tanah, seperti disebabkan oleh hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah. Aset memiliki substansi fisik. Aset tetap merupakan aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik. Hal ini yang membedakan aset tetap dengan aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Tidak seperti bahan baku, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali. Pengakuan aset tetap. Dalam PSAK 16 paragraf ke-7, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset apabila a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Secara umum, biaya setelah perolehan yang menghasilkan satu atau lebih dari hal-hal berikut dapat dikatakan memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Jika 1. Perpanjangan estimasi masa manfaat aset. 2. Peningkatan kapasitas. 3. Perbaikan kualitas, keluaran atau output secara substansial. 4. Penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial. B. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Sesuai dengan prinsip pengakuan tersebut, PSAK 16 paragraf ke-12 menyatakan entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset yang bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba rugi saat ini. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai, termasuk di dalam suku cadang kecil. Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan, terkecuali jika pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang signifikan yang bisa mengakibatkan entitas memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Maka pengeluaran itu dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal dan nilai kapitalisasi ke dalam aset tetap. Sebagai contohnya, ketika Starbucks membeli mesin pembuat kopi untuk operasional, biaya ini dikeluarkan sebagai aset tetap karena mesin itu dapat diukur dengan andal dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Namun ketika Starbucks melakukan perbaikan biasa pada mesin pembuat kopi, pengeluaran ini dibebankan menjadi beban tahun berjalan pada laporan laba rugi komprehensif dan bukan dikapitalisasi ke aset tetap. Karena pengeluaran ini dapat memberikan manfaat ekonomi untuk periode berikutnya.
Selanjutnya ada bab hubungan antara aset tetap dengan beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi. Ketika perusahaan membeli suatu aktiva tetap, mereka mencatat biaya sebagai aset pada neraca alih-alih membiayainya ke dalam laporan laba rugi. Karena sifat aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, aktiva tetap awalnya dikapitalisasi pada neraca dan kemudian secara bertahap disusutkan selama masa manfaatnya. Aktiva tetap ditampilkan sebagai properti, pabrik, peralatan di neraca perusahaan. Misalkan, perusahaan yang membeli sebuah printer seharga 1 juta akan mencatat aset di neraca sebesar 1 juta. Selama masa manfaatnya, printer secara bertahap akan mengurangi nilainya sendiri dari neraca. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan penyusutan dan mengurangi nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Misalnya perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai residu akan mencatat penyusutan 100.000 pada laporan pendapatannya setiap tahun. Yang ketiga ada laporan arus kas. Ketika perusahaan membeli sebuah aktiva tetap ataupun menjual dengan uang kas, itu tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Misalnya, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta menggunakan kas, maka perusahaan akan melaporkan pengeluaran modal sebesar 1 juta pada laporan arus kasnya. Mungkin cukup sekian untuk paparan materi yang ditugaskan dalam mata kuliah akuntansi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.